Hal yang pertama yang ingin saya bahas di dalam perkuliahan kita itu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan eksegese. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa eksegese ini adalah aktivitas menggali firman Tuhan, seperti dari akar katanya eks dan segese itu ek itu keluar, segese itu menggali. Jadi kalau dijadikan satu adalah eksegese adalah upaya menggali keluar dari dalam Alkitab. Nah, yang dilarang adalah eisegese, yaitu memasukkan ke dalam Alkitab. Jadi segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam Alkitab, nah itu dilarang. Ya, ilmu psikologi, ya, ilmu manajemen, ya, ilmu antropologi, ilmu budaya itu nggak bisa dimasukkan ke dalam Alkitab lalu dipakai untuk menggali Alkitab. Alkitab harus menjelaskan Alkitab itu sendiri. Nah, jadi di dalam eksegese ini, Bapak Ibu sudah pernah, dan saya pikir Bapak Ibu juga sudah sering mempraktekkan penggalian Alkitab. Tetapi ternyata bahwa di dalam praktek eksegese ini banyak hamba-hamba Tuhan itu yang melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, yang ingin saya katakan begini, banyak hamba-hamba Tuhan ternyata masih melakukan kesalahan-kesalahan di dalam aktivitas bereksegese dia. Nah, yang jadi masalah adalah ada juga kelompok hamba-hamba Tuhan yang melakukan kesalahan sebelum bereksegese. Mengerti ya maksudnya? Jadi yang sudah bereksegese saja itu melakukan kesalahan. Apalagi yang tidak melakukan eksegese. Dan memang ternyata ada banyak ya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan ini yang mempersiapkan pelayanannya itu tidak dengan menggunakan eksegese. Nah, ini bisa macam-macam bentuknya ya. Misalnya saja mengcopy paste khotbah dari pendeta lain. Itu tidak perlu eksegese. Ya, merangkum 2-3 khotbah menjadi satu khotbah lalu dikhotbahkan, itu bukan eksegese. Lalu kemudian bisa juga menggunakan 100% buku-buku tafsir, itu bukan eksegese. Kemudian membaca Alkitab lalu berasumsi, itu juga bukan eksegese. Nah, mereka-mereka yang melakukan aktivitas yang seperti itu sudah tentu salah. Yang melakukan eksegese saja masih melakukan kesalahan. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit gambaran sebelum kita masuk jauh ke dalam berkaitan dengan aktivitas eksegese kita, bahwa kita harus betul-betul mawas diri, mengintrospeksi diri supaya di dalam pelayanan-pelayanan kita tidak jatuh dalam kesalahan-kesalahan eksegese. Karena ketika seseorang melakukan kesalahan eksegese, dia secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak disengaja, dia telah melakukan kesalahan analisa. Kesalahan analisa terhadap satu teks firman Tuhan itu menyebabkan kesalahan di dalam menarik kesimpulan atau kesalahan di dalam menemukan kebenaran teologinya. Nah, kesalahan di dalam menemukan kebenaran teologi akan mengakibatkan di dalam kesalahan membuat satu pernyataan dogmatis. Kalau pernyataan dogmatisnya salah, doktrinnya salah. Kalau doktrinnya salah, pengajarannya salah. Kalau pengajarannya salah, maka sikap jemaatnya jadi salah.
Dari sini kita bisa melihat rentetan negatif yang dapat ditimbulkan ketika seseorang itu melakukan kesalahan-kesalahan eksegese. Mari kita lihat beberapa contoh berkaitan dengan kesalahan-kesalahan eksegese, dan nanti malam atau besok kita akan bertemu dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesalahan eksegese yang lebih rumit. Kalau kita perhatikan di papan tulis ini, bahwa kita perlu memiliki sikap yang disebut dengan eksegese kritis. Yang dimaksudkan sikap eksegese kritis itu adalah bahwa kita terus mawas diri, mengevaluasi diri di dalam aktivitas kita bereksegese. Dengan harapan bahwa ketika kita melangkahkan kaki kita dalam langkah eksegese yang salah, kita segera dapat menyadarinya dan kemudian berbalik, melakukan pembetulan-pembetulan dan kemudian melanjutkan penggalian dengan eksegese. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa eksegese ini adalah aktivitas penggalian firman Tuhan yang ternyata di dalam praktek lapangannya banyak hamba-hamba Tuhan itu melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, mari kita lihat beberapa contoh kesalahan-kesalahan ini. Walaupun terlihat ini sederhana, tetapi dampak di dalam penemuan dogmatikanya, ya, itu sangat besar sekali. Nah, contoh kesalahan eksegese yang pertama adalah penggunaan konkordansi. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dalam pelayanan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah sering menggunakan pendekatan konkordansi ini? Ada yang sudah pernah menggunakan metode penggalian dengan menggunakan konkordansi? Belum ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Ya. Konkordansi ini sebenarnya adalah satu format dari buku konkordan, di mana dalam buku ini ayat-ayat firman Tuhan itu dikelompokkan berdasarkan kata kunci yang sama. Misalnya saja berkat. Maka seluruh ayat-ayat yang ada kata berkatnya itu dikelompokkan di dalam satu kelompok di bawah kata kunci berkat. Dan penyusunan buku konkordansi ini itu seperti penyusunan kamus-kamus Alkitab, yaitu dimulai dengan urutan alfabet dari A kemudian berakhir di Z. Nah, hanya perbedaannya dengan kamus Alkitab, konkordansi ini hanya berisi daftar ayat-ayat. Nah, daftar ayat-ayat ini disusun berdasarkan kata kuncinya. Mulai dari abjad A. Jadi misalnya Abraham, ya, kemudian nanti di bawah kata Abraham ada sekian banyak daftar ayat-ayat yang di dalam ayat tersebut ada kata Abrahamnya. Ya, kemudian mungkin B, misalnya Babel, ya. Itu nanti di bawah kata Babel itu tersusun urutan ayat-ayat yang di dalam ayat itu ada kata Babelnya. Dan seterusnya sampai di huruf Z. Itu adalah konkordan. Buku konkordan. Buku konkordan yang paling lengkap adalah konkordan karangan Dr. Strong. Tetapi di dalam bahasa Indonesia ada juga buku konkordansi, tetapi tidak terlalu tebal, ya. Semacam hanya pocket konkordansi dalam bahasa Indonesia. Kesalahan eksegese yang pertama adalah dalam penggunaan konkordansi. Mungkin ada baiknya saya memberikan sedikit gambaran tentang penggunaan konkordansi ini di dalam layanan, supaya Bapak Ibu punya gambaran konkordansi itu apa dan biasanya digunakan seperti apa. Ketika ada seorang hamba Tuhan ingin menyampaikan firman Tuhan,
dalam bentuk khotbah atau yang lainnya, maka dia akan membaca sebuah ayat firman Tuhan, dan tentu pada waktu dia membaca ayat firman Tuhan ini, dia akan menentukan dua hal penting dalam bacaan firman, yaitu yang pertama, menentukan kalimat kunci, kalimat utama di dalam sebuah ayat, dan juga menemukan kata kunci, ya, keyword, kata utama. Jadi yang dimaksudkan dengan kata utama adalah kata yang menjadi variabel utama di dalam sebuah ayat. Jadi setiap ayat di dalam Alkitab itu dia punya kata kunci. Nah, ketika seorang hamba Tuhan sudah menemukan sebuah kata kunci, biasanya dia akan menggunakan konkordan untuk bisa menemukan ayat-ayat yang berisi kata kunci tadi. Misalnya Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Pendeta ini, hamba Tuhan ini ingin menyampaikan khotbah bagaimana mencari kerajaan Allah. Karena itu dia menjadikan kata mencari sebagai kata kunci. Tetapi dia belum menemukan ide apapun dengan kata mencari ini. Karena di dalam Alkitab konsep mencari itu banyak sekali. Ya, mulai mencari hal-hal yang sepele sampai mencari hal-hal yang begitu penting yang berkaitan dengan Allah, surga, dan kerajaan Allah. Karena itu dia membutuhkan sejumlah ayat-ayat yang berisi kata mencari. Kalau dia hanya membaca manual, dia akan mengalami kesulitan karena dia harus membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu untuk mengumpulkan ayat-ayat yang berisi kata mencari. Tetapi dengan buku konkordan, semuanya jadi lebih mudah. Dia mengambil buku konkordan, lalu kemudian dia mulai menelusuri kata mencari, dan diambil dari kata dasarnya cari, berarti dia langsung ke huruf C. Dari huruf C, langsung dia mencari kata cari. Setelah dia temukan, maka dia akan menemukan sejumlah ayat yang berisi kata mencari. Begitu. Dari situ kemudian nanti dibaca semua itu, ayat-ayat itu. Ya, misalnya ada 10 ayat yang berisi kata mencari, itu semua dibaca. Nah, setelah membaca, nanti dia mendapatkan semacam ide atau mendapatkan semacam satu penerangan gitu ya. Ketika dia baca ayat pertama, oh, mencari itu berbicara tentang mencari sesuatu yang hilang. Oh, terus dia baca ayat yang kedua. Ketika dia baca ayat yang kedua, dia menemukan kebenaran bahwa mencari itu harus sampai ketemu. Terus dia baca lagi ayat yang ketiga. Oh, ternyata di ayat yang ketiga dia menemukan fakta bahwa mencari itu berkaitan dengan perintah. Harus ada yang suruh mencari. Nah, ketika dia menemukan beberapa fakta berkaitan dengan mencari, baru dia susun khotbah. Jadi itu adalah penyusunan khotbah berdasarkan konkordansi. Kalau nanti saudara-saudara, Bapak Ibu mendengarkan khotbah, ada pendeta yang begitu luar biasa menaburkan sekian banyak ayat di dalam khotbahnya, jangan banggakan dulu pendeta itu. Karena ada kemungkinan besar pendeta itu mendapatkan ayat-ayat tersebut dari buku konkordansi. Bukan karena dia kuasai Alkitab, bukan. Dia mengambil ayat-ayat itu dari buku konkordansi, lalu dia tebarkan di dalam khotbahnya. Nah, jemaat yang mendengarkan khotbah dengan begitu banyak ayat, langsung terpersona dan mengatakan ini pendeta hebat.
Padahal sebenarnya pendeta itu hanya mengambil ayat-ayat dari konkordansi. Nah, itu cara mempersiapkan khotbah dengan konkordansi. Nah, persiapan yang seperti ini itu sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ini bukan eksegese ini. Ya, Bapak Ibu sudah tahu lah, karena di S1 Bapak Ibu juga sudah mendapatkan materi hermeneutika ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana ketika seseorang menggunakan konkordansi ini, sepertinya dia telah melakukan eksegese, tetapi sebenarnya dia melakukan kesalahan. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat satu software yang di dalam software ini ada penjelasan atau ada menu sebagai menu konkordansi. Kalau Bapak Ibu lihat software ini, di sini ada 3 Windows, ya, ada 3 kolom. Windows yang pertama itu disebut Search Windows. Ini yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Ini Search Window. Ya, kemudian yang di tengah ini adalah Browse Window. Dan yang paling kanan ini disebut Analysis Windows. Nah, mari kita perhatikan di bagian Search Window. Ini adalah kolom atau Windows sebagai pengganti konkordansi. Jadi dengan kolom ini kita bisa langsung mendapatkan sekumpulan ayat berdasarkan kata kunci yang sudah kita pilih. Jadi misalnya saja saya mengambil ayat dari Kolose 2 ayat 12 dari kata dikuburkan, ya. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Saya ingin menganalisa dikuburkan itu seperti apa sih? Gitu ya. Jadi saya harus mendapatkan ide dikuburkan yang seperti apa berdasarkan ayat-ayat Alkitab tentunya ya. Caranya ya kita buat supaya di kolom sebelah kiri itu memunculkan semua ayat yang berisi kata dikuburkan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kalau saya perbesar gini. Nah, ini semua ayat-ayat mulai dari kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu itu berisi daftar ayat-ayat yang di dalamnya ada kata dikuburkan. Ini dikuburkan. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, ya, seseorang bisa mendapatkan gambaran dikuburkan itu seperti apa di dalam Alkitab, dalam konteksnya masing-masing, itu dengan membaca setiap ayat ini. Gitu ya. Nah, jadi ternyata bahwa dari kata dikuburkan ini, itu terkumpul ada 71 ayat. 71 ayat. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bahwa terkadang hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini, dia hanya menggunakan konkordansi berbahasa Indonesia. Nah, di dalam eksegese, justru kalau kita ingin menggali firman Tuhan, maka kita harus mengeksegese dengan cara menemukan ayat-ayat bukan dari bahasa Indonesianya, tetapi dari bahasa asli Alkitab. Yaitu bisa dari bahasa Ibrani atau dari bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Kenapa? Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Sekarang coba kita lihat. Saya mengambil contoh kata membangkitkan. Dalam Kolose 2 ayat 12 kita baca sekali lagi ya. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Yang telah membangkitkan ini ya. Yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Nah, sekarang saya ingin konkordansi di dalam software ini mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kata membangkitkan. Jadi saya klik di sini, lalu kemudian di bagian search window itu telah muncul ada sekian banyak ayat ya,
sekian banyak ayat yang berisi kata membangkitkan. Dan kalau kita lihat jumlah ayatnya, di sini kita bisa lihat di bagian bawah sini. Nah, ini jumlah ayatnya ada 78 ayat. Ya. Ada 78 ayat yang kesemuanya itu ada kata membangkitkan. Oke. Sekarang diingat dulu ya bahwa ada 78 ayat dengan kata membangkitkan dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Kata membangkitkan dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan kata egeirantos. Jadi egeirantos ini diterjemahkan dengan yang telah membangkitkan. Nah, sekarang mari kita lihat dari konkordansinya ada berapa ayat yang berisi kata membangkitkan tapi di dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam software ini dia hanya mendaftarkan ternyata hanya ada 3 ayat saja yang berisi kata egeirantos yang diterjemahkan dengan kata membangkitkan. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika melihat ini, apa yang tadi sudah saya tampilkan, kira-kira Bapak Ibu melihat ada kesalahan enggak di dalam eksegese? Melihat ada kesalahan enggak? Di mana kira-kira kesalahannya? Dari ini Pak, kalau saya sih lihatnya dari jumlah ayat dengan jenis Alkitab yang istilahnya sama ya Pak, tapi jumlah ayatnya kok berbeda Pak. Jumlah ayat yang ada kata membangkitkan itu Pak. Iya. Dari jumlahnya kita bisa lihat ada perbedaan. Bahasa Indonesia mendaftarkan kata membangkitkan itu ada 78 ayat. Sedangkan bahasa Yunaninya hanya 3. Jadi kalau kita menggunakan logika, ya, berarti dari 78 ayat yang berbahasa Indonesia, itu hanya 3 ayat saja yang sesuai dengan konteks Kolose 2 ayat 12. Ya Pak ya? Sedangkan 75 ayat sisanya itu tidak sesuai dengan konteks Kolose 2 ayat 12. Jadi ketika seseorang melakukan analisa dan menggunakan 75 ayat yang lain, berarti dia telah menganalisa kata membangkitkan di luar konteks. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan? Pernahkah ada Bapak Ibu menemukan hamba Tuhan yang menganalisa menggunakan konkordansi bahasa Yunani? Ya, hanya 1-2, ya kan? Hanya 1-2. Sisanya semua menggunakan bahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang menggunakan konkordansi, hanya menggunakan konkordansi bahasa Indonesia, dapat dijamin bahwa ada kemungkinan besar dia melakukan kesalahan analisa. Ini adalah kesalahan eksegese. Contoh kesalahan eksegese yang kedua. Mari kita lihat. Oke, sudah nampak papan tulisnya ya, Bapak Ibu? Di sini saya menggunakan contoh Roma 1 ayat 16. Mari kita lihat perbandingan terjemahannya dulu. Kita kembali ke Bible Work. Kita cari Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Kita baca dulu dalam bahasa Inggrisnya dari terjemahan King James Version terlebih dulu. Di sini dikatakan, sebentar. Nah, dari King James Version disebutkan, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believes," dan seterusnya. Oke. Kemudian kita lihat di sini dari terjemahan New American Standard, itu juga menggunakan bahasa Inggris yang sama, dengan hampir sama ya. Sama ini ya. Oh, ada beberapa yang berbeda. Ya, dari New American Standard, kalimat pertamanya sama. "For I am not ashamed of the gospel." King James, "For I am not ashamed."
of the Gospel of Christ. Ya, dalam New American Standard tidak ada Christ-nya. Nah, sekarang mari kita lihat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Indonesia terjemahan baru. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Oke, saya ulangi lagi. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Oke, sekarang kita kembali ke papan tulis. Mari kita lihat analisa eksegesenya sebentar. Ini hanya analisa sederhana ya Bapak Ibu. Tapi kita coba lihat dulu analisanya seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan di dalam gambar ini adalah gambar diagram tata bahasa ya. Dari Roma 1 ayat 16. Diagram tata bahasanya seperti ini. Kita tidak usah mengarah ke situ dulu. Kita langsung ke bagian perbandingan terjemahan di bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Kalau kita lihat di sini, dalam King James mengatakan, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." New American Standard, "For I am not ashamed of the gospel." Kalau diterjemahkan, karena aku tidak malu karena Injil. Bahasa Indonesianya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Beda. Ya. Saya tidak malu karena Injil. Tapi di dalam Indonesia terjemahan baru, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sangat berbeda. Di dalam eksegese, perbedaan ini itu sangat mempengaruhi sekali hasil dari analisa. Karena kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunaninya, tidak ada kata keyakinan, tidak ada. Keyakinan yang kokoh, ini tidak ada. Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada. Karena di dalam bahasa Yunaninya hanya menyediakan I am not ashamed. Bukan keyakinan yang kokoh. Kenapa demikian? Karena ternyata bahwa di dalam penterjemahan Alkitab, Indonesia terjemahan baru, itu dilakukan dengan dua cara, yaitu menerjemahkan dan menafsirkan. Jadi ada ayat-ayat di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu hasil dari terjemahan, kata per kata. Tetapi ternyata ada juga bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab bahasa Indonesia, itu yang merupakan tafsiran. Nah, contoh di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, ini tafsiran. Nah, tapi kita juga harus jangan terlalu cepat dulu mengatakan bahwa ini tafsiran, karena bisa saja Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan salinan-salinan tertentu di dalam naskah Alkitab yang menjadi acuan kenapa Indonesia terjemahan baru menggunakan kalimat atau frasa aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Tetapi kalau untuk lihat sekilas saja bahwa ini sebenarnya bukan terjemahan tetapi ini adalah tafsiran. Nah, sekarang mari kita coba berpikir ketika seseorang mempersiapkan khotbah dari Alkitab Perjanjian Baru dan dia hanya menggunakan Alkitab bahasa Indonesia untuk menyampaikan firman tanpa dia melihat dalam bahasa Yunaninya, maka dia akan terjebak pada kata-kata atau kalimat-kalimat yang merupakan tafsiran, bukan terjemahan. Jadi kalau kita mau melakukan eksegese, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa ayat yang kita baca di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu adalah ayat-ayat yang merupakan terjemahan, bukan tafsiran. Karena kalau kita membaca ayat-ayat yang ditafsirkan, ada kemungkinan kata-katanya yang ada di dalam tafsiran itu tidak ada dalam bahasa Yunaninya. Tetapi kalau kita terjemahkan, maka kata-kata terjemahan yang ada di dalam bahasa Indonesia itu memiliki bahasa Yunaninya. Nah, sedangkan di dalam eksegese kita membutuhkan bahasa Yunani
untuk penggalian mendalam. Jadi kalau kita mau menggunakan Alkitab bahasa Indonesia, lalu ternyata di dalam bahasa Yunaninya itu tidak tercantum bahasa Yunaninya, karena hanya merupakan tafsiran, maka kita tidak akan mampu melakukan eksegese mendalam, karena kita terhenti di sini. Misalnya, di dalam Indonesia terjemahan baru dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada keyakinan yang kokoh. Adanya adalah aku tidak malu karena Injil. Nah, tapi karena orang tersebut, pelayan tersebut tidak menggunakan bahasa Yunani, maka dia langsung mengkhotbahkan bahwa kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Dia jelaskan keyakinan itu yang seperti apa, kokoh itu seperti apa. Dia bahas keyakinan yang kokoh di dalam Injil itu seperti apa. Dia jelaskan. Tetapi dia tidak menjelaskan, aku tidak malu karena Injil. Dia tidak menjelaskan itu. Yang dia jelaskan mempunyai keyakinan kokoh. Kira-kira kalau Bapak Ibu memikirkan, disuruh mengkhotbahkan satu kalimat, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, lalu khotbah yang kedua menggunakan kata, aku tidak malu karena Injil. Kira-kira isi khotbahnya sama apa beda? Beda, Pak. Pasti beda. Pasti beda. Dan khotbah yang benar adalah khotbah dengan menggunakan kalimat aku tidak malu karena Injil. Nah, kalau kita hanya menggunakan bahasa Indonesia seperti ini, itu sudah pasti, sudah dapat dipastikan. Kalau kebetulan ya, ayatnya itu ternyata berisi tafsiran, itu sudah pasti kita nggak akan bisa mencapai kedalaman eksegese. Dan ujung-ujungnya kita salah analisa. Dan pertanyaannya, berapa banyak pendeta yang hanya khotbah dengan bahasa Indonesia persiapannya? Berapa banyak? Dan berapa banyak kesalahan analisa di dalam khotbah? Berapa banyak khotbah yang salah sudah dikhotbahkan? Makanya perlu eksegese kritis. Tujuannya adalah supaya kita mawas diri, kita evaluasi diri, kita koreksi diri. Sejauh mana eksegese kita itu sudah benar. Jangan-jangan sekian puluh tahun kita melayani Tuhan, kita pakai eksegese yang salah. Dan sudah sekian ratus khotbah yang kita khotbahkan ternyata khotbah dengan analisa yang salah. Loh Pak, kami mengecek juga loh Pak pakai buku tafsir. Memangnya buku tafsir semuanya benar? Ya, saya kalau mempersiapkan khotbah, saya cek buku-buku tafsir juga. Dari sekian belas buku tafsir dengan dengan teolog-teolog internasional, ya, hanya 1-2 buku tafsir saja yang cocok dengan eksegese saya. Yang lainnya entah bicara apa, macam-macam sudah. Jadi jangan terlalu mengandalkan buku tafsir. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mengandalkan buku tafsir 100%, di mana inspirasi Roh Kudus di dalam diri kita? Roh Kudus menginspirasikan kepada pendeta yang membuat buku tafsir. Sedangkan kita membutuhkan Roh Kudus secara pribadi menginspirasikan kita apa yang ingin kita sampaikan. Bukan dari buku tafsirnya pendeta atau teolog itu. Teolog itu dia dapat inspirasi dari Roh Kudus. Ya, tapi situasi kondisinya beda, kebutuhannya beda dengan ketika kita mendapatkan inspirasi langsung dari Roh Kudus.
Berarti kan inspirasi Roh Kudus untuk orang itu yang kita jiplak, lalu kita khotbahkan. Sedangkan Roh Kudus itu pengen kita sendiri memiliki pengalaman pribadi, mendapatkan inspirasi dari dirinya, dari Roh Kudus itu sendiri. Gitu. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?